Saudara, kegiatan vaksin COVID-19 MPW Pemuda Pancasila yang berlangsung di GOR Segiri pada Senin 27 September 2021 berlangsung spektakuler, lancar, dan diwarnai dengan antusiasme para peserta vaksin. Pelaksanaan yang dibuka mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah sudah dipadati para peserta vaksin dan juga tenaga medis sejak pukul 8.00 pagi. 1.000 kuota ludes terpakai dan berhasil memvaksin seluruh keluarga besar Pemuda Pancasila tanpa gangguan dan kendala yang berarti. Vaksinasi MPW Pemuda Pancasila dan BKPB Pemuda Pancasila ini menuai pujian pejabat Kecamatan Samarinda, Kota, dan Kepala Puskesmas Segiri Samarinda. Vaksinasi ini dinilai tertib dan sistematis dari segi pengaturan jadwal antrian peserta sehingga vaksinasi tidak menimbulkan antrian dan kerumunan yang mengkhawatirkan peserta dari serangan virus COVID-19. Vaksinasi keluarga besar Pemuda Pancasila ini juga dari sisi keikutsertaan peserta yang mengakomodir kuota vaksin yang disiapkan hingga tak bersisa. Peserta vaksinasi mengaku puas dan senang lantaran mendapatkan pelayanan vaksinasi yang memuaskan dari seluruh elemen yang terlibat kepanitiaan. Ya, memang antusias sekali masyarakat yang datang sebelum kita buka aja sudah pada datang. Jadi walaupun sebelum waktunya kita registrasi biar mereka bisa masuk karena nakes sudah siap di tempat, jadi bisa langsung, maka akan lebih cepat gitu. Ya, rencananya kami berikutnya ini kebetulan bulan depan 24 Oktober adalah ulang tahun Pemuda Pancasila yang ke 62 ya. Maka kami rencananya untuk tahap 1 vaksin kedua akan kita laksanakan antara tanggal 25 sampai tanggal 28 dan juga ada vaksin tahap kedua vaksin pertama. Jadi mungkin ada 2 kegiatan, itu rencananya begitu. Lokasinya sama? Lokasi sama di GOR Segiri Samarinda. Alhamdulillah kami juga merasa bangga dan terima kasih kepada seluruh dokter, seluruh para tenaga medis lainnya serta unsur dari Kota Madya Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur yang telah membantu kegiatan ini bisa terlaksana. Kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini menunjukkan antusiasme dengan proses pendekatan keormasan kami dari Pemuda Pancasila, terutama fokus kepada keluarga besar kami, tapi ternyata yang mendaftar malah mengalahkan daripada keluarga besar. Ini menunjukkan bahwa kami tidak dengan serta-merta hanya mengutamakan keluarga besar kami, tapi juga mengutamakan masyarakat secara umum. Inilah yang akan menjadi pembelajaran kami yang insya Allah tadi sudah disampaikan oleh Pak Tani, dan kemudian instruksi daripada ketua ini langsung Pak saya ambil. Insya Allah nanti tanggal 28 Oktober mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kuotanya dalam proses penindakan upaya kita dalam melawan COVID. Insya Allah yang sudah berjalan ya nanti mungkin kami akan mendorong dari ketua-ketua kami, dosen kami di seluruh kabupaten kota untuk melakukan hal yang sama dan koordinasi dengan kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota yang ada. Kita berharap mudah-mudahan upaya vaksinasi kita ini melalui proses kepentingan keormasan Pemuda Pancasila paling tidak membantu agar kegiatan ini bukan berubah menjadi pandemi menjadi endemi. Amin. Siap. Makasih. Semangat kebersamaan dan kekompakan vaksinasi ini juga tergambar dari seluruh elemen yang terlibat dalam kepanitiaan, baik dari panitia inti, keamanan, administrasi, perlengkapan, hingga kepada persoalan konsumsi manajemen panitia mengatur sesuai tupoksi dan tugas masing-masing panitia. Ya, harapan kita kan begitu kemarin. Semua program kerja, silaturahmi juga jalan, semua. Harapan MPW begitu. Ya, semua program bisa berjalan sebagaimana mestinya. Teman-teman, gak ada kendala di lapangan pengaturan panitia? Alhamdulillah tidak ada. Iya. Kemudian apa pelaksanaan yang berikutnya nih kapan kira-kira nih? Ya, ada nggak rencana lagi? Menunggu jadwal yang kedua, mungkin ada rencana pertama dan kedua.
Bang, ini kan saya lihat bukan cuma pemuda, banyak warga lain yang pengen sekali. Kalau berdasarkan sosial media itu banyak sekali yang pengen bergabung, bukan cuma di pemuda Pancasila, tapi warga umum juga. Bagaimana tanggapannya, Bang? Wah, itu harapan kita memang begitu. Selain pemuda Pancasila? Iya, kita bagaimana mempancasilakan yang lain-lain. Oh gitu. Ya, Pak Budi. Jadi gimana komodir misalnya kalau ada yang di luar pengen bergabung ini, bagaimana sistematiknya? Ada sistematisnya kan sebenarnya ada. Karena Kestariat itu pernyataan bersedia menjadi anggota pemuda Pancasila, silakan. Mudah aja sebenarnya, mudah. Terbuka aja. Formulir, kan pokoknya 24 jam, siap aja. Ya. Ini kan kelihatannya di tempat lain itu banyak pelaksanaan vaksin, tapi jumlah medisnya itu agak kurang. Di sini kelihatannya membludak. Ini gimana koordinasinya kok bisa banyak begitu ya? Ini sangat berlebihan sebenarnya. Di lain itu 1.000 paling, vaksinatornya paling ada 4. Ya. Kita memang kita siapkan antisipasi antusias warga tadi. Ya. Kita siapkan lebih baik, lebih daripada kurang. Ya. Terakhir Pak Ketua, apa yang harus dilakukan sehingga kekompakan, semangat antusiasme seperti ini supaya benar-benar khususnya di lembaga kita yang baru nih, supaya lebih semangat lagi, bukan cuma divaksin tapi keadaan-keadaan lain juga. Di MPW kan memang begitu, dari dulu sudah begitu. Komunikasi kita bangun, kebersamaan. Jadi itu sudah memang tujuan organisasi ya begitu. Oke, terakhir apa himbauannya nih? Ya harapan kita kawan-kawan semua bisa bergabung untuk membesarkan Kalimantan Timur, kenapa tidak? Bang Budi, terakhir. Antusias warga yang ingin bergabung, anggota PP yang lama sudah bergabung lagi di kita panggil lagi kembali. Oke, siap. Ya, siap. Camat Samarinda Kota Ani Siswanti mengaku akan mengikuti pola manajemen vaksinasi yang dilakukan oleh pemuda Pancasila jika melakukan vaksinasi di unsur Muspika di masa yang akan datang. Selain unsur panitia, kontribusi terbesar penunjang vaksinasi MPW dan BKPB Pemuda Pancasila Kaltim ini adalah semangat dan kinerja medis yang lincah dan bersahaja dalam melakukan pelayanan terhadap peserta vaksin. Jumlah medis yang terlibat dalam vaksin Pemuda Pancasila kali ini tergolong besar sebab melibatkan sekitar 50 tenaga medis yang direkrut dari 5 puskesmas di berbagai kecamatan sekota Samarinda. Tanggapannya senang sekali, di mana vaksin ini memang yang ditunggu-tunggu oleh warga semuanya. Jadi alhamdulillah Pemuda Pancasila itu sudah menyelenggarakan ini. Kalau dulu kita kecamatan menyelenggarakan vaksinasi tidak ada yang daftar. Kita bingung bagaimana menarik-narik orang berjalan supaya bisa divaksin. Sekarang banyak yang antri untuk divaksin. Cuman kami tetap kasih tahu masyarakat bahwa insya Allah nanti ada, cuman menunggu saja. Jadi senang sekali ini, sip, mantap. Alhamdulillah bekerja sama dengan baik sehingga kita berkolaborasi bisa mewujudkan apa yang dimaui masyarakat semuanya. Resep karena kita sudah biasa melayani vaksin massal. Pertama, yang paling pasti itu ya internal kami solid untuk memahami kebutuhan masyarakat tentang vaksin, karena sekarang vaksin menjadi persyaratan, menurut saya persyaratan hidup ya. Kalau yang mau hidup masih tidak bisa kemana-mana dan lain-lain. Dan itu menurut saya harus kita tebarkan sentimen positif baik itu baik adanya untuk kita semua, sehingga menjadi nakes yang bermanfaat. Kita selalu siap membantu penyelenggara. Dalam hal ini kan Pemuda Pancasila penyelenggara, dan ini sangat menguntungkan dinas sebagai regulator karena ada yang bersedia menyelenggara, memfasilitasi. Memfasilitasi ini tidak duit kecil, kami tahu. Ada sewa ini, ada ini. Jadi kita berkolaborasi antar fasilitator, penyelenggara, nakes sebagai vaksinator, dan logistik vaksinnya yang mana ini disediakan oleh atasan kami yaitu Dinas Kesehatan. Semoga target 5.000 bisa membantu tercapainya penurunan level PPKM di Kota Samarinda yang saat ini sudah turun menjadi level 2. Dan hasilnya sungguh spektakuler sebab 5 kelompok meja vaksinasi yang dibagi per 250 orang peserta vaksin per kelompok menjadi 2 kelompok meja lainnya sudah merampungkan tugas vaksinasinya sebelum jam 3 sore atau berakhir jauh sebelum target waktu yang direncanakan. Meski demikian, sebab berdasarkan urutan
Jadwal sekitar 200 peserta vaksin lainnya baru tiba pada pukul 13:30 waktu Indonesia Tengah, membuat pelaksanaan vaksin benar-benar rampung baru pada pukul 15:30 sore. Bang, ini kelihatannya membludak sekali ya, sehingga kita kurang vaksin. Gimana anunya mengatasinya, Bang? Yang jelas dari pelajaran hari ini, pemerintah Kota Samarinda khususnya sebenarnya harus lebih memperhatikan dan lebih mengkontrol bahwasannya setiap contoh hari ini PPKLT mengadakan sudah menjadi bahan evaluasi bahwasannya dosis yang diberikan memang selalu kurang. Nah, tapi dengan catatan pendataan juga itu harus betul-betul maksimal sehingga jangan sampai nanti yang sudah vaksin 2 kali bisa saja masuk sampai 3 kali. Nah, ini yang juga menjadi perhatian kita bersama. Jadi sangat besar pelajaran hari ini. Mudah-mudahan ke depan siapapun yang menyelenggarakan vaksinasi ini saya pikir bisa memperhitungkan secara detail. Ya, karena pola-pola yang secara manual seperti ini memang riskan dengan pasien tambahan. Vaksinasi berikutnya dijadwalkan akan digelar pada 8 Oktober 2021 yang akan datang. Pada pelaksanaan vaksin berikutnya akan mengakomodir vaksin kedua bagi peserta pertama dan mengakomodir vaksin pertama tahap kedua sebanyak 2.000 kuota. Dari Gor Segiri, BKTV, M. Sakir dan Hardin melaporkan. Ya. 2 lagi.